إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Marilah kita bersama-sama kembali meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mengenal kembali syariat Islam, agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan meningkatkan takwa kita, dengan mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya, dengan melakukan kewajiban kita dan dengan melaksanakan kewajiban kita dan juga hak-hak yang harus kita penuhi. Selawat dan salam buat junjungan alam Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenal hak-hak dan kewajiban dalam agama Islam sangatlah penting. Karena seorang manusia itu dituntut untuk menunaikan hak-hak dan kewajiban yang ada pada dirinya. Makanya kalau kita belajar usulul fikih, ada namanya ahliyatul wujub dan ada namanya ahliyatul ada. Yang mana ini menunjukkan bahwasanya seorang insan, seorang manusia dalam hidupnya di dunia ini itu memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban dan juga hak-hak yang harus dia penuhi. Dan di antara hak-hak yang sangat penting untuk kita perhatikan, saudaraku kaum muslimin, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Atha bin Yasar, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wal julus 'ala turuqat." Abu Sa'id mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jauhilah oleh kalian duduk di pinggir jalan. Maka para sahabat mengatakan, faqalu ya Rasulullah ma lana buddun. Kami butuh untuk duduk ini. Natahaddatsu fiha. Ma hiya illa al-majalis natahaddatsu fiha. Kami hanya duduk saja, kemudian kami berbincang-bincang, bercerita tentang hal-hal yang bermanfaat, baik dunia maupun akhirat. Tidak lain wahai Rasul. Maka kata Nabi SAW, ya, kalau misalnya kalian hanya duduk-duduk saja untuk yang kebaikan, maka a'tut tariqa haqqah. Berikanlah jalan itu haknya. Maka qalu ya Rasulullah wa ma haqqut tariq? Wahai Rasul, apa itu hak jalan? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghaddul basar. Menahan, menundukkan pandangan. Wa kafful adza. Menahan tangan atau menahan lisan kita atau perbuatan kita dari mengganggu orang lain. Kemudian yang ketiga, waraddus salam. Membalas salam. Kemudian yang berikutnya, wa amrun bil ma'ruf. Amar ma'ruf. Yang kelima, wa nahyu anil munkar. Wa nahyu anil munkar. Dan melarang dari kemungkaran.
Ditambahkan oleh Imam Muslim dalam riwayat lain, wa husnul kalam. Kalaupun mau bicara dengan sesama teman, maka gunakanlah husnul kalam, kata-kata yang baik. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Siapa itu orang yang duduk di pinggir jalan? Para ulama mengatakan bahwasanya orang yang duduk di pinggir jalan ini bukanlah jalan yang nampak oleh kita saja, bukan itu saja. Tapi juga misalnya orang yang ada di tempat makan, ya, dia duduk dan di sampingnya ada jalan berlalu lalang. Ini juga termasuk duduk di pinggir jalan. Begitu juga orang yang memakai atau berkendara dengan motor. Ini juga termasuk ya duduk di pinggir jalan. Orang yang naik mobil juga masuk. Ya, sebagian ulama mengumumkan ini. Seluruh yang ada di dekat jalan, baik kita berdiri, berjalan, ataupun naik motor, naik mobil, ini masuk ke dalam hadis ini. Maka ini penting sekali untuk kita. Siapa di antara kita yang tidak duduk di tengah jalan atau di pinggir jalan? Terkadang kita mungkin di pinggir jalan ini, yang duduk di dekat jalan yang ada ini, yang ada dekat kamar kita ini juga pinggir jalan. Apa adab-adabnya? Apa hak-hak yang harus kita berikan? Yang pertama kata Nabi SAW, ghaddul basar, menahan pandangan. Karena ini sangatlah penting sekali kaum muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah SWT. Menahan pandangan ini merupakan kunci dari seluruh kebaikan. Dan membiarkan pandangan ini adalah awal dari kehancuran. Makanya Nabi mulai dengan apa? Ghaddul basar. Kalau mau antum duduk di pinggir jalan, penting sekali berbicara. Terkadang berbicara ini untuk memotivasi majelis ilmu misalnya, atau muzakarah, atau hanya sekedar cerita tentang masa lalu dengan kawan-kawan, masuk dalam hadis ini. Kita bercerita, oh saya dahulu seperti ini, antum gimana dahulu? Cerita di pinggir jalan. Maka perhatikanlah adab-adab ini. Yang pertama adalah ghaddul basar. Karena tidak diragukan lagi bahwa pasti ada perempuan yang lewat di pinggir jalan. Dan juga kaum muslimin azanillahu wa yakum jami'an. Bukan hanya perempuan yang lewat di jalan, tapi juga tetangga juga masuk ke dalam hadis ini. Ghaddul basar, menahan pandangan bukan hanya kepada perempuan atau wanita yang lewat di jalanan, tapi juga perempuan-perempuan yang menjadi tetangga kita. Ketika dia membuka jendelanya, ketika dia membuka pintunya, maka kita wajib ghaddul basar. Kita sedang di teras rumah kita misalnya, atau kita sedang di kebun depan rumah kita misalnya, maka kita ketika nampak itu harus tundukkan pandangan. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, kafful adza, menahan untuk tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu orang-orang yang lewat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan juga kata para ulama, termasuk kafful adza adalah ijtinabul ghibah, menjauhi ghibah. Perhatikan. Jangan sampai majlis kita itu dipenuhi dengan ghibah atau suudzon, atau suudzon, atau menghina si fulan dan si fulan. Ini namanya kita telah menyia-nyiakan hak jalan. Dan ini ya telah diperintahkan Nabi untuk kita tunaikan. Kaful adza, menjauhi ghibah, menjauhi namimah, menjauhi suudzon, menjauhi meledek orang lain, meledek orang yang lewat, mengata-ngatakan, fulan yang ini, fulan yang ini, dengan apa? Dengan lakop-lakop, dengan gelar-gelar yang buruk. Maka ini dilarang oleh Nabi SAW. Wa kafful adza. Bukankah dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sempurna imannya siapa?
yang orang muslim lain selamat dari lidahnya dan tangannya. Maka jaga lisan kita, jaga tangan kita, jaga perbuatan kita. Jangan sampai majlis kita ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan main-main. Ini nasihat untuk kita semua. Bukan nasihat khusus, bukan. Ini nasihat untuk yang berbicara dan yang mendengar. Agar kita lebih perhatian lagi. Ketika kita misalnya naik Honda atau naik mobil, kita berusaha untuk jangan mengganggu orang lain. Ini juga nasihat untuk kita semua. Ya. Juga ketika kita misalnya ingin memarkirkan kendaraan, jangan mengganggu orang yang lewat. Ini juga termasuk dari kaful adza. Kita masuk kepada poin yang ketiga, waraddus salam. Ketika kita duduk, ada orang lewat, dia bilang assalamualaikum, maka wajib bagi kita untuk menjawab salam. Dan juga termasuk sebelumnya kaful adza. Kaful adza yang kedua tadi, yaitu ketika kita adalah orang yang disegani, orang takut dengan kita, maka jangan kita sering-sering duduk di pinggir jalan. Kalau kita duduk di pinggir jalan, tidak ada orang yang mau lewat, segan semuanya. Ini juga termasuk kaful adza. Kalau kita tahu kita ini sebagai orang yang ditakuti, disegani, maka ubah tadi. Jangan sampai kita mengganggu orang yang lewat sehingga nggak ada yang lewat. Ini termasuk kaful adza. Raddus salam ini juga termasuk firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsaniha aw rudduha." Harus dibalas. Inilah perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim innahu wal azizul hakim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Adab yang keempat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amar ma'ruf. Dan termasuk amar ma'ruf adalah ana juga menyampaikan adab-adab ketika mendengarkan khutbah pada hari ini. Terkadang adab-adab khutbah ini kita jarang perhatian juga. Seperti tidak boleh tidur, ini juga adab khutbah. Tidak sibuk dengan kegiatan sendiri, atau tidak sibuk dengan benda-benda, ini juga termasuk adab-adab khutbah. Maka amar ma'ruf nahi mungkar, ini merupakan pilar Islam, pilar kebaikan umat Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk manusia. Ketika kalian apa? Amar ma'ruf. Maka amar ma'ruf ini bukan hanya untuk jalan saja, tapi juga untuk di semua tempat. Maka syiar ini harus menjadi syiar utama bagi kita semua. Amar ma'ruf. Dan juga kawannya itu nahi mungkar. Maka nahi mungkar adalah melarang orang-orang dari kemungkaran. Ketika kita di jalan nampak orang mungkar, ya, misalnya dia bernyanyi, misalnya dia melakukan hal-hal yang maksiat misalnya. Maka kewajiban kita adalah untuk mengingkari semampu kita. Ketika ada orang melalaikan yang ma'ruf, maka tugas kita adalah memerintahkan dia untuk mengerjakannya. Ini adalah hak-hak jalan. Agar hidup negeri Islam harus dimulai dari kita. Negeri Islam tidak akan muncul kalau kita belum mulai dari kita. Ketika kita di jalan kita masih jelalatan mata kita pinggir jalan. Kemudian apa lagi? Kita senantiasa berbuat jahat, menzalimi orang lain dengan lisan kita, dengan tangan kita. Kita tidak mau bertegur sapa ketika ada assalamualaikum. Tidak ada kita merasa kewajiban untuk menjawabnya. Ini juga bentuk mundurnya kita dari Islam. Kemudian amar ma'ruf. Ketika nampak ma'ruf, ketika ada orang membutuhkan pertolongan, kita ajak orang-orang untuk tolong dia butuh. Ketika ada kemungkaran, kita cegah manusia dari
melakukan yang mungkar. Inilah 5 hak-hak jalan. Dan dalam riwayat Imam Muslim ditambah dengan husnul kalam, yaitu berbicara dengan pembicaraan yang baik. Berbicara dengan pembicaraan yang baik. Pilih-pilih perkataan. Pilih-pilih bahan obrolan. Jangan sembarangan. Jadikanlah majlis kita yang majlis yang penuh dengan berkah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat. Allah turunkan sakinah. Yang mana sakinah ini kaum muslimin? Kalau kita bahas sakinah, ketenangan, panjang sekali. Karena sakinah itu, ketenangan itu sudah berapa habis orang untuk mencari sakinah, tidak dapat. Sudah berapa banyak obat yang diminum untuk mencari ketenangan, enggak juga selesai, enggak juga dapat ketenangan. Ketenangan itu ketika Allah telah merahmati kita, ketika Allah telah memberkahi kita, ketika itulah turunlah ketenangan. Ketenangan mengenal Allah, ketenangan bermajlis ilmu. Maka nasihat ana untuk diri pribadi dan juga kita yang mendengar adalah perhatikanlah hak-hak kita. Perhatikanlah kewajiban kita. Kita di dunia ini bukanlah orang yang bermain-main kemudian selesai, tidak. Permainan tadi akan ditulis dan akan dihitung-hitung nanti di akhirat. Jangan kira kita berbuat hari ini kemudian tidak ada bekasnya sekarang. Jangan kira. Allah pasti akan menulisnya dan Allah pasti akan menghitung. Dalam kaidah fikih mengatakan al-kharaj bid-dhaman. Uang keluar harus ada sebabnya. Ketika kita melakukan sesuatu harus ada sebabnya. Kenapa kita melakukan itu? Kenapa kita melakukan itu? Apakah sebabnya baik atau sebabnya buruk? Jangan sampai nanti itu Allah tuntut di akhirat. Allah tuntut di akhirat. Kemudian juga yang hari ini yang terjadi banyak apa? Terbaliknya amar ma'ruf nahi mungkar. Orang amar mungkar nahi ma'ruf. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi amar mungkar nahi ma'ruf. Yang mungkar diperintahkan, diajak orang lain. Ayo kita lakukan ini misalnya. Kita lakukan maksiat ini. Diajak. Tapi kalau ma'ruf, jangan. Jangan lakukan. Antum soleh antum. Jangan. Nah, ini yang harus kita rubah lagi kaum muslimin. Terutama kita yang penuntut ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filastin. Allahumma ansurhum nasran jamila. Allahumma alayka bil yahudi wa a'wanihim. Allahumma dammirhum wahzimhum wazalzilhum. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qumu ila salatikum.